Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani dengan NIM C1C020057 dari program studi akuntansi ruang R010. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang etika penelitian untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Wirni Eka Putra selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Untuk materi yang pertama yaitu adalah pengertian dari etika penelitian. Etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan dan juga peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, seperti refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Dan menurut Noto Atmojo pada tahun 2012, etika penelitian ini merupakan suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti atau subjek penelitian, dan juga masyarakat atau yang memperoleh dampak langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu adalah prinsip dasar dari etika penelitian. Semua riset yang melibatkan manusia sebagai objek itu harus berdasarkan 4 prinsip dasar etika penelitian, yaitu yang pertama adalah menghormati orang atau respect for person. Di sini menghormati atau menghargai orang ada dan hal yang perlu diperhatikan, yaitu memperhitungkan manfaat dan juga kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Yang kedua yaitu adalah manfaat atau benefit. Ini memperhitungkan manfaat dan juga kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan penelitian tersebut harus sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Selanjutnya yaitu adalah tidak membahayakan subjek penelitiannya. Salah satu butir utama adalah mengurangi bahaya terhadap subjek serta melindungi subjek apabila intervensi penelitian tersebut berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Dan yang keempat yaitu adalah keadilan atau justice. Keadilan ini bahwa semua objek penelitian harus diperlakukan secara baik sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan juga resiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Selanjutnya yaitu adalah etika penelitian dan peneliti. Untuk menunjang penelitian, maka National Academy of Science USA pada tahun 1995 telah menerbitkan panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab sebagai peneliti atau saintis. Panduan tersebut dirumuskan menjadi 7 poin penting, diantaranya yaitu adalah yang pertama, penelitian harus memiliki landasan sosial. Yang kedua yaitu menjadi seorang saintis dan peneliti harus bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains. Yang ketiga yaitu menghindari diri dalam keterlibatan kegiatan yang mempunyai conflict of interest atau bias kepentingan untuk mengurangi masuknya bias ke dalam sains. Dan yang keempat harus mendorong publikasi dan juga keterbukaan. Yang kelima menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang. Yang keenam menjunjung tinggi praktik kepengarangan. Dan yang ketujuh, menjaga teknik, percobaan, dan perlakuan atas data. Dan ke-8 yaitu adalah menghindari tercela dalam sains. Dan yang terakhir yaitu harus bereaksi terhadap pelanggaran etika. Dan selanjutnya yaitu adalah kode etik penelitian. Yang pertama, kode pertama yaitu adalah peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan juga kesejahteraan manusia. Yang kedua yaitu adalah
Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya. Dan yang kode yang ketiga yaitu adalah peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah serta sumber daya keilmuan baginya. Selanjutnya yaitu adalah etika dalam berperilaku. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, benurani, dan juga berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya. Peneliti mewujudkan nilai semacam ini dengan perilaku kebaikan, perilaku hormat pada martabat. Misalnya sesama peneliti harus saling menghormati hak-hak peneliti untuk menolak, ikut serta, maupun menarik diri dalam suatu penelitian tanpa suatu prasangka. Selanjutnya itu adalah etika dalam kepengerangan. Nah, peneliti mengelola, melaksanakan, dan juga melaporkan hasil penelitian ilmiahnya tersebut secara bertanggung jawab, cermat, dan juga seksama. Penelitian menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman terhadap pemahaman ilmiah, atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya. Disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali sekali tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang. Penelitian memberikan pengakuan melalui satu, penyertaan sebagai penulis pendamping, dan yang kedua yaitu melalui pengutipan pertanyaan atau pemikiran orang lain. Dan yang terakhir yaitu dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya. Dan yang terakhir yaitu adalah perilaku yang tidak jujur. Perilaku yang tidak jujur ini tampak mencakup baik perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai seorang peneliti. Batasan ini tidak dapat dikenakan pada hal-hal seperti kejadian yang sejujurnya keliru, pertikaian pendapat sejujurnya, perbedaan dalam penafsiran data ilmiah, dan juga selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian. Perilaku penelitian tidak jujur ini tampak dalam bentuk yang pertama yaitu adalah pemalsuan hasil penelitian, yang kedua pemalsuan data penelitian, yang ketiga yaitu pencurian proses atau hasil plagiarisme, yang keempat yaitu pemerasan tenaga penelitian dan pembantu penelitian seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior. Selanjutnya itu adalah perbuatan yang tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak pengerangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang atau salah mencantumkan urutan nama pengarang. Selanjutnya itu adalah kecerobohan yang disengaja dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya. Dan yang terakhir yaitu penduplikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran tanpa ada penyempurnaan pembaruan isi data dan juga tidak merujuk publikasi yang sebelumnya. Oke, baiklah, sekian materi dari saya mengenai etika penelitian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dalam memberikan materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.